Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada segmen belajar online kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini juga bisa disebut dengan teks LHO. Lantas apa ya yang disebut dengan teks laporan hasil observasi itu? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan dari hasil pengamatan dan fakta yang ada. Lantas apa ya perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi? Nah, jadi untuk teks laporan hasil observasi itu bersifat umum atau universal. Sedangkan untuk teks deskripsi itu bersifat individu atau secara menurut apa yang kalian lihat. Nah, jadi kalau teks laporan hasil observasi itu bersifat umum atau menurut secara umum, sedangkan teks deskripsi itu menurut apa yang kalian lihat secara individu. Bisa difahami kan? Oke, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi, saya kasih contoh kalimat mengenai kucing. Oke, kita ambil tema mengenai kucing. Pada teks deskripsi, kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Kucing saya bernama Tom. Dia adalah kucing penurut. Tom juga memiliki bulu yang lebat dan badan yang besar. Sedangkan pada teks laporan hasil observasi, kalimatnya akan seperti ini. Kucing adalah jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kucing juga memiliki nama ilmiah lain yaitu Felis catus atau Felis silvestris catus. Jadi, dari kedua kalimat tersebut bisa dibedakan kan antara kalimat deskripsi dan juga kalimat observasi? Mohon maaf, kalimat laporan hasil observasi. Nah, kalau kalian sudah bisa membedakan antara dua kalimat tersebut, itu bisa dilihat bahwa pada kalimat deskripsi, teks deskripsi itu dia bersifat apa? Secara individu atau apa yang kita lihat saja. Sedangkan pada kalimat teks laporan hasil observasi, dia bersifat apa? Secara umum. Lanjut lagi. Sekarang pada teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja ya ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu? Nah, ciri-ciri pada teks laporan hasil observasi itu ada 6. Yang pertama, universal, objektif, fakta, spesifik, lengkap, dan klasifikasi. Nah, keenam itu tadi adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada teks laporan hasil observasi itu tidak hanya memiliki sebuah ciri-ciri, yang pasti dia juga memiliki sebuah struktur. Nah, apa saja ya struktur dari teks laporan hasil observasi? Struktur pada teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Yang bisa dikatakan pada yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini bisa dikatakan sebagai apa? Pendahuluan, benar, atau sebuah latar belakang yang menceritakan secara umum sesuatu yang sedang kita amati. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya berupa isi atau penjelasan sesuatu yang sedang kita amati. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dia biasanya berisi sebuah penutup atau simpulan, benar. Nah, dia biasanya berisi sebuah manfaat atau fungsi dari hasil observasi atau hasil dari pengamatan yang sedang kita amati. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada segmen belajar online kali ini yang membahas mengenai teks laporan hasil observasi, bisa kalian pahami kan? Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang dibingungkan, kalian bisa langsung saja isi di kolom komentar. Dan yang terakhir, tetap semangat untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.